Oke, pemirsa Yubion TV, kita kembali lagi di program Kopi Sore dan tentunya juga kita lanjut lagi bincang-bincang kita ya sambil ngopi-ngopi di sore hari ini. Tentunya juga bersama teman-teman dari penojak dari Pulau Aceh. Nah, jadi dari penjelasan dari Dedi dan juga Afni tadi yang ternyata itu dari tahun ke tahun ya, itu yang namanya juga tingkat kesadaran dari masyarakat di Pulau Aceh sendiri kalau mereka tuh benar-benar sebuah kawasan destinasi wisata. Dan kayak juga semakin lama semakin aware gitu ya dengan terbentuknya, bahkan ada salah satu program gitu ya yang terbentuk di sana dari masyarakat di sana itu yang dikatakan Pokdarwis ya. Sadar wisata. Iya, kelompok sadar wisata. Nah, mungkin seperti yang kita tahu gitu, seperti masyarakat di Sabang contohnya ya. Jadi karena mereka juga sadar kalau itu merupakan tempat wisata dan tentu juga menguntungkan buat masyarakat setempat gitu ya. Jadi benar-benar mereka siap gitu ya untuk memberikan yang terbaik. Nah, kalau di Pulau Aceh sendiri nih, sejak kapan sih terbentuknya dari Pokdarwis ini sendiri gitu, kelompok sadar wisata ini? Katanya di setiap desa gitu ya? Setiap desa melihatnya. Yang saya tahu untuk di Pulau Aceh dalam pertengahan tahun ini, pertengahan 2017 dengan fasilitasi dari Dinas Pariwisata sudah mulai terbentuk kelompok-kelompok yang dikoordinir di bawah desa maupun ada kelompok yang mengkoordinir tingkat kecamatan. Itu istilahnya lebih dengan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Iya, jadi peran mereka di situ benar-benar mengakomodir ya, atau juga mungkin ada orang-orang dari orang-orang wisata atau juga wisatawan, mereka juga membantu pastinya ya. Mereka yang masuk ke dalam kelompok tersebut otomatis punya kemampuan untuk memberi penerjemah istilahnya untuk turis yang asing ya, wisatawan luar. Juga selain itu kawan-kawan kita ataupun masyarakat yang punya perhatian lebih terhadap wisata. Iya, jadi benar-benar juga sangat membantu sekali kan dalam mengangkat citra dari Pulau Aceh itu sendiri. Nah, terus kalau dari dukungan pemerintah seperti kita tahu gitu ya, kalau dari munculnya ide dari Festival Pulau Aceh itu sendiri yang dikoordinir oleh 3 Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten juga, dan tentunya juga satu lagi dari BPKS. Nah, jadi itu memang benar-benar sudah mulai memberikan perhatian khusus gitu ya untuk Pulau Aceh ini sendiri. Nah, terus kalau untuk pemerintah di tingkat kecamatannya sendiri gimana sih dalam hal untuk mengangkat citra Pulau Aceh itu sendiri, dukungan mereka seperti apa gitu? Kalau dari tingkat pemerintah kecamatan di Pulau Aceh sendiri gitu. Mereka ada punya program-program khusus juga nggak sih, mungkin selain dari sejauh ini belum provinsi? Sejauh ini sudah, cuman mungkin tidak terpublish keluar mungkin ya, terpublish keluar. Tapi kalau Festival Pulau Aceh ini ya sekalian misal kayak kami ini kan dari Kenoja itu saling share dari satu sama lainnya. Kemudian kalau kalau Festival Pulau Aceh ini juga para yang kami ini dari Pulau Aceh ini kan ini karena event pertama nih, event pertama yang besar-besaran nih. Jadi kami juga yang punya kawan-kawan dari luar itu mengajak, maksudnya ayolah ke kapal lagi, maksudnya kan kalau misal hari-hari lain kan nggak bisa, tapi di Festival Pulau Aceh ini kami maksudnya ini kan pas kemarin itu di weekend jadi kami bisa bawa mereka ke Pulau Aceh maksudnya. Karena pas lagi momennya pas gitu ya, lagi ada eventnya gitu yang mereka belum, wow gimana sih Pulau Aceh, yang kadang kan cuma dilihat dari desain kami kan, ya ada visual seperti ini, oh ini ada ini. Jadi pas hari waktu Festival Pulau Aceh itu mereka melihat langsung bagaimana sebenarnya Pulau Aceh itu, yang mereka kira umat nggak berani nih lautnya ini, tapi setelah itu mereka ada yang beberapa pengen kembali lagi ke Pulau Aceh. Dan pasti juga bisa membantu gitu dari promosi dari mulut ke mulut ya. Pasti mereka dari postingan-postingan di media sosial masing-masing gitu ya. Nah, mungkin benar sih kalau dulunya mungkin kita melihat mendengar gitu ya. Pulau Aceh ini kayak ribet gitu ya, jauh atau segala macam tingkat keamanannya. Tapi ternyata dari tahun ke tahun, bahkan dari dalam 2 tahun terakhir ini cukup banyak gitu ya orang-orang yang datang ke sana gitu. Terus juga ditambah lagi dengan penginapan-penginapan, sudah banyak homestay gitu ya. Nah, terus kalau mungkin dari dari kelompok teman-teman baik dari kalangan mahasiswa mungkin kalau mereka ingin camping gitu, itu kalau proses izinnya seperti apa sih gitu, atau mungkin di sana melapor dulu atau gimana sih? Ya mungkin ada teman-teman nih yang
rencana gitu ya untuk mungkin bisa jadi besoknya atau bukan ini karena sudah mendekati weekend, mungkin pengen camping di sana gitu semalam atau itu mereka pas sampai di Pulau Aceh bisa mendapat izin di tempat tujuan mereka atau gimana sih prosesnya? Sarannya dari kami begini, bagi siapapun yang mau ke Pulau Aceh khususnya mau tujuan camping, alangkah baiknya ada bisa menghubungi kami dari Pulau Aceh. Tidak mesti ke Nojak, siapapun dari Pulau Aceh dengan destinasi campingnya di mana. Jadi otomatis kita bisa minta izin langsung di yang punya wilayah di situ, baik tingkat kampung maupun tingkat mukim yang ada di situ. Otomatis ketika masyarakat juga welcome dengan tujuan kita camping dalam aksi kegiatan apa aja. Ketika masyarakat memberikan izin, baru kita datang dengan membawa perlengkapan. Nah, jadi cukup mudah gitu ya dari teman-teman di sini sampai segitunya gitu untuk memfasilitasi dan juga mendukung gitu. Jadi tinggal lihat aja di Instagram, mereka juga bisa langsung berkomunikasi gitu ya. Noja 16, nah itu tulisannya seperti ini, Nojak gitu ya. Jadi mereka juga akan langsung memfollow up dan tentunya juga emang luar biasa sekali yang dilakukan oleh teman-teman di sini gitu. Nah terus kalau untuk Festival Pulau Aceh ini sendiri, mungkin dari Afni atau juga dari Dedi, tahu nggak sih kalau itu akan dijadikan program tahunan atau seperti apa gitu? Kalau menurut saya berharap sih ya, saya berharap itu akan jadi program tahunan. Jadi kan apalagi kan dari kami ini dari Pulau Aceh kan bisa memberi ide-ide kami nanti juga di situ bisa kami juga tampilkan apa sih yang ada di kami, maksudnya yang ada di Pulau Aceh. Misalnya kayak kemarin itu kan cuman memancing. Seperti perkenalan gitu ya dengan cara yang wah gitu. Mungkin nanti tahun depan mungkin masyarakat di sana juga akan kalau misalnya itu menjadi program tahunan, bagaimana cara mengolah gurita mungkin kan? Iya, benar. Ataupun bagaimana cara mengolah ikan asin di sana atau semacam itulah, maksudnya nggak dari mahasiswa aja gitu. Memunculkan khas Pulau Aceh. Bisa memunculkan khas lebih banyak khas Pulau Aceh. Itu harapannya. Tapi belum tahu ini akan menjadi program tahunan atau gimana menurut Abang? Udah ini menjadi program tahunan. Mungkin lagi diagendakan kali ya. Mungkin karena melihat kesuksesan dari yang kemarin itu juga sukses gitu ya. Dan juga sempat semua orang juga tahu gitu adanya Festival Pulau Aceh dengan berbagai macam promosi dan sounding promosi di mana-mana, jadi orang tahu gitu ya. Mudah-mudahan ini akan jadi sebuah program tahunan juga gitu. Nah terus kalau untuk masalah kulinernya sendiri nih ya, nah jadi kalau misalnya khas dari Pulau Aceh, mungkin dari masakan apa aja, dari kue atau apa itu, mungkin kalau dari Dedi dan Afni yang mau orang di sana apa sih gitu yang bisa dicoba gitu di sana? Ada yang dari Rampuyang itu yang Pulau Bru namanya itu seu. Apa namanya? Seu. Itu dari ikan yang difermentasikan selama 40 hari, kemudian dimasak kayak kuah pliu juga. Cuman pengganti pengganti pliu istilahnya. Penambah rasa juga. Iya, penambah rasa lah. Kalau dari barat selatan ini ada drin gitu kan. Ada jeruk drin, tapi kalau yang di Rampuyang ini namanya seu. Seu itu selain untuk buat penambah rasa di kuah seperti kuah pli, dia bisa juga untuk ngerujak. Jadi dia bentuk akhirnya seperti ikan kecil-kecil, kemudian difermentasikan selama 40 hari. Jadi itu bisa dicampur dalam masakan kuah PU ya. Nah, terus kalau misalnya untuk di daerah-daerah lainnya ada nggak sih yang harus dicoba? Lainnya paling gurita asin. Nggak jauh beda sama kayak Sabang. Iya, nah jadi karena sama-sama di coastal area atau juga di daerah lautan pasti. Gitu. Iya, jadi ikan merah gitu. Banyak seafood gitu ya. Seafood otomatis. Dan pasti juga yang bisa dinikmati di Pulau Aceh sana. Wow, semakin menarik ya. Jadi mungkin yang ingin menunda-nunda, kayak udah bisa deh untuk mengagendakan untuk perjalanan at least di weekend kali ini ke Pulau Aceh. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita break sebentar dan nanti kita juga akan masuk di segmen terakhir, segmen selanjutnya. Tetap di Kopi Sore bersama kita bertiga di sini.